Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan hari ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi Rabu 14 September 2022. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kami datang tunduk menghadap hadirat-Mu yang suci kudus dalam permohonan doa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Bapa Surgawi telah menjaga dan melindungi kami hari demi hari, sehingga kami boleh berada di hari Rabu ini, tanggal 14 September 2022, dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Terima kasih banyak Tuhan, kami lagi diberikan kesempatan oleh-Mu untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami menunaikan tugas pekerjaan hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami sekalian dan kuasailah kami. Berikanlah kami mengerti memahaminya untuk dapat kami pakai menjadi pegangan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah, kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasal 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8, demikian bunyinya. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Itulah bagian bacaan Alkitab bagi kita sekalian. Marilah jemaat bersama-sama kita dengarkan renungan harian keluarga ini dengan judul Kebanggaan Umat Pilihan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, manifestasi kehadiran Allah atau teofani, penampakan Allah dalam perjalanan umat Israel telah disaksikan oleh bangsa Israel melalui kehadiran tiang awan pada waktu siang hari dan pada malam hari tiang api sebagai penunjuk jalan yang harus mereka tempuh. Bandingkan dalam Ulangan pasal 1 ayat 33. Ya, Ulangan pasal 1 ayat 33 berkata, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Bahkan saudara-saudara, ketika bangsa itu bersungut-sungut di padang gurun, Tuhan mendengar dan diberikanlah hujan roti mana pada waktu pagi dan pada waktu senja. Datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran pasal 16 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13 berkata demikian.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Saudara-saudara, hal ini menjadi pertanda bahwa Allah begitu dekat dengan umatnya. Bahkan berdiam di tengah-tengah umatnya untuk menuntun, mendampingi, dan memelihara mereka. Inilah kebanggaan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang kepadanya mereka Allah berkenan menjalin hubungan akrab dan intim, memberikan hukum yang adil untuk membentuk karakter atau pribadi menjadi bangsa yang besar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bangsa Israel patut berbangga sebagai umat pilihan Allah. Kita juga harus berbangga sebagai orang-orang pilihan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai pengikut-pengikut Kristus Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus kuat, tabah, menjalani tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang berimankan Tuhan. Sebagaimana dituliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah kebanggaan kita sekalian, sekaligus tanggung jawab kita sebagai umat kepunyaan Allah. Melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya bukan hanya sebagai Allah yang transenden atau tak terjangkau atau melampaui dunia, melainkan juga sebagai Allah yang imanen, ada dalam dunia dan beserta manusia. Jadi betapa dekatnya Allah dengan kita manusia. Dia selalu mendampingi kita siang dan malam. Dan Dia mengaruniakan kekuatan roh kepada kita dalam menghadapi setiap aspek kehidupan kita. Dan setiap saat kita yang percaya kepadanya memiliki hak untuk datang dan berseru kepada Allah tanpa lagi melalui pengantara imam seperti dalam perjanjian lama. Tetapi hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23b. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Jika Allah demikian dekat dengan kita melalui iman kepada Yesus Kristus, maka hendaklah kita juga membangun hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan dalam persekutuan doa. Saat teduh dan dalam perenungan firman-Nya di tengah keluarga sebagai wujud kebanggaan selaku umat pilihan Allah. Agar hidup kita dan anak-anak kita terpelihara dalam rahmat kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Tak putus-putusnya kami datang menghadap Engkau. Mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan setia-Mu kepada kami. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bila firman ini akan menjadi pegangan bagi kami dan menjadi kekuatan. Tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami di sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, lindungilah kami di sepanjang hari ini. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, kesanggupan, ketabahan, kesabaran, tenaga, energi yang berasal daripada Tuhan. Di dalam kami akan melakukan segala kegiatan, pelayanan, pekerjaan kehidupan kami. Untuk menebarkan firman Tuhan lewat segala profesi kami. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27, bersama dengan pelayan khusus, bersama dengan perangkat pelayanan gereja Tuhan. Diberkati juga ya Tuhan akan tim multimedia jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan. Baik saudara kami Joy Yohanes bersama rekan-rekannya. Demikian juga koordinator Novi Politon dan bersama dengan Pendeta Hani Londa. Seluruh teman-teman pendeta yang selalu mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab mewartakan firman lewat renungan harian keluarga melalui channel YouTube Maranatha. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya memberkati seluruh pekerjaan, seluruh usaha bisnis, dan juga apa saja yang sedang ditekuni oleh jemaat-Mu, oleh pelayan khusus. Engkau kiranya Tuhan kuduskan dan berkati. Demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatan mereka juga. Dan jikalau ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, usaha bisnis, bahkan dalam hubungan relasi, kakak, adik, orang tua, dan anak. Bahkan dalam bentuk kesehatan, oh Tuhan Yesus, tolonglah. Engkau pulihkan hubungan mereka. Engkau sembuhkan kesehatan mereka. Engkau Tuhan tolong agar supaya usaha mereka diberkati, dipulihkan semuanya. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi yang dalam pergumulan sakit, yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah-rumah mereka. Tuhan tolong kasihani. Engkau kiranya sembuhkan dan pulihkan. Termasuk ada anak remaja Brivio Timbuleng. Tuhan tolong kasihani. Engkau pulihkan dan sembuhkan. Juga siapapun yang dalam pergumulan sakit, yang tidak kami sebutkan nama mereka satu demi satu, Tuhan Maha tahu. Mereka juga sedang berteriak, memanggil, berseru nama Tuhan untuk meminta penyembuhan dan pemulihan. Dan campur tangan Tuhan supaya membebaskan mereka dari sakit. Juga kami berdoa untuk mereka yang dalam berduka cita, karena Engkau telah memanggil pulang keharibaan. Suami, ayah, kakak, saudara di tengah-tengah kehidupan. Keluarga, Turami Ponto. Tuhan tolong hibur dan kuatkan mereka. Sertai mereka. Bahkan siapapun Tuhan yang dalam pergumulan, termasuk juga keluarga Mantowala yang dalam pergumulan karena Engkau telah panggil pulang juga keharibaanmu akan suami, ayah, opa yang terkasih, Bapak Herman Manto. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di sorga, bahkan ada juga anggota jemaat yang dalam pergumulan, Engkau telah jemput pulang ke rumah Bapa. Baik juga mereka yang berada di jemaat kolom 12. Bapa tolong, Engkau hibur dan kuatkan mereka. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati, menyertai
segala program jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan, baik jemaat, kolom, Bipra, bahkan di komisi-komisi kerja, bahkan di kelompok-kelompok Bipra, bahkan di perangkat pelayanan gereja Tuhan, di kelompok lansia, bahkan juga Engkau memberkati apapun yang sedang dilaksanakan oleh panitia HUT jemaat Gemi Maranatha Paselatan dalam rangka HUT jemaat yang ke-74. Sertai dan pimpin mereka dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab. Dan ada begitu banyak juga kegiatan-kegiatan yang sedang diikuti oleh komisi Dekom Bapa, Wanita Kaum Ibu, Pemuda dan Remaja untuk kegiatan arah sinode, program paduan suara. Dan Engkau sertai semua berjalan dengan baik, karuniakan kesehatan dan kekuatan. Di dalamnya juga ada lomba paduan suara dalam rangka HUT Gemi Bersinode yang ke-88. Ada lomba paduan suara Pelsus antar wilayah. Tuhan sertai agar semua berjalan baik termasuk wilayah Tomohon 1. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami sekalian. Di dalam kami mau memuji memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Baik di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri. Tuhan sertai dan Tuhan jaga mereka. Agar ketika ada masalah-masalah yang terjadi di bumi Indonesia ini, mereka dapat mengatasinya dan dapat melakukan itu dengan penuh keadilan dan kebenaran. Tuhan tolong Engkau menyertai supaya semua mereka dapat membuka kebenaran itu dan dapat menunjukkan keadilan itu. Supaya benar-benar bumi Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar berada dalam genggaman tangan Tuhan. Demikian juga untuk pemerintah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan segenap jajarannya. Tuhan sertai dan jaga sehat-sehatkan mereka, termasuk juga pemerintah di kabupaten dan kota. Engkau sertai di dalamnya kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, sekretaris dan segenap jajarannya, sampai di desa, di kelurahan-kelurahan, di lingkungan dijaga. Tuhan lindungi pemimpin kami, pemerintah kami. Engkau sertai dan jaga kami kota Tomohon, bahkan Provinsi Sulawesi Utara, hindarkan dan jauhkan dari segala ancaman mara bahaya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Seluruh keberadaan kehidupan kami, kebahagiaan kami, pergumulan kami dan harapan kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan akan mendampingi dan menemani dan bersama-sama dengan kami untuk dapat memberikannya dan menyelesaikannya. Dan kami akan merasakan suatu kebahagiaan dan sukacita selalu bersama-Mu Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Ampun segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Selalu ikuti channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Jangan lupa untuk di-like dan komen. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dari sekarang sampai selalu. Shalom, damai.